wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulali Zulfikar dengan nomor induk mahasiswa 120 40 50 104 dari kelas jurnalistik 3C. Di sini saya akan memaparkan dan juga menjelaskan mengenai 25 teori dalam komunikasi. Mau tahu apa saja? Yuk tonton terus sampai akhir ya. Yang pertama, teori interaksi simbolik. Teori ini merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Jadi istilahnya itu seperti kita akan membangun sebuah komunikasi dengan si A, maka nanti si A pun akan memberikan feedback kepada kita gitu, yang baik pula, seperti itu. Yang kedua, dalam teori ini contohnya ketika ada seseorang yang tidak saling mengenal, kemudian mereka mencari informasi dan pada akhirnya mereka pun menjadi kenal. Yang ketiga, ada teori manajemen privasi komunikasi, yang dimana teori ini menjelaskan tentang isu-isu yang menjadi keseharian yang menggambarkan kegiatan sehari-hari kita gitu. Contohnya ketika ada seseorang yang sedang ngobrol tentang kegiatan mereka selama di sekolah, seperti itu. Yang keempat, ada teori pelanggaran privasi. Teori ini adalah di mana realita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Contohnya itu ketika kita mengharapkan dari seseorang itu yang lebih. Akan tetapi respon balik dari seseorang itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kelima, ada teori group think. Teori group think ini adalah teori yang sekelompok atau yang membuat keputusan dan di mana keputusannya itu tidak masuk akal untuk menolak anggapan publik yang sudah jelas atau nyata buktinya. Contohnya itu seperti kasus BPJS. BPJS ini adalah badan atau lembaga yang berhubungan tentang kesehatan. Tetapi BPJS ini meminta bantuan kepada perusahaan pabrik rokok. Kan itu kan kesannya kayak sangat berlainan kan ya. Yang keenam, ada teori spiral keheningan. Teori ini adalah pandangan mayoritas yang lebih didengarkan daripada yang minoritas. Contohnya ketika ada dua kubu dalam satu permusyawarahan. Nah, ketika kubu yang mayoritas misalnya memutuskan perkara A dan yang tidak setuju dengan keputusannya itu otomatis pasti akan mengikuti keputusan yang mayoritas. Dan yang memutuskan perkara B yang berlainan tidak akan didengarkan atau istilahnya tuh hening aja gitu. Yang ketujuh, ada teori belajar sosial. Teori sosial ini adalah teori yang menunjukkan pentingnya proses mengamati, meniru perilaku, sikap, dan emosi seseorang. Contohnya itu ketika ada seseorang anak yang memperhatikan sikap orang tuanya. Misalkan sikap orang tuanya itu lemah lembut, maka sudah pasti ke anaknya pun akan lemah lembut juga. Yang kedelapan, ada teori komunikasi satu tahap. Itu adalah memperoleh informasi secara langsung dari narasumbernya. Bahkan ketika ada sebuah berita yang dimuat oleh media massa dan kita itu pingin tahu benar gak sih berita itu, kita akan langsung menghubungi narasumbernya secara langsung. Yang kesembilan, ada teori komunikasi dua tahap. Bedanya dengan yang satu tahap tadi adalah dua tahap itu memperoleh informasi dari pihak kedua atau bisa dikatakan pihak perantara. Ketika misalnya kita melihat informasi yang tidak dari narasumbernya langsung, melainkan dari media massa. Yang ke-10, ada teori komunikasi banyak tahap. Teori ini merupakan lanjutan dari komunikasi satu tahap dan dua tahap. Proses penyebaran pesan media massa melalui beberapa tahap. Gitu. Contohnya itu misalnya ketika ada seseorang yang sedang memperoleh informasi dari si A misalnya. Si A ini menyampaikan kembali informasi tersebut kepada si B. Kemudian si B menyebarkan lagi ke si C. Yang ke-11, ada teori hipodermik. Teori hipodermik ini adalah kekuatan media massa sangat dominan.
dimana komunikasi dibangun atau dianggap pasif dan tidak tahu apa-apa. Contohnya itu seperti media dimanfaatkan untuk kampanye. Yang ke-12 ada teori kultivasi. Teori kultivasi ini adalah menanamkan sikap, kemudian nilai-nilai tertentu kepada masyarakat. Misalkan masyarakat itu sering sekali menonton sinetron, contohnya itu sinetron yang sedang booming, misalnya Ikatan Cinta. Nah, banyak sekali anak-anak yang meniru dari visualisasi yang ditampilkan di sinetron Ikatan Cinta itu. Yang ke-13 ada teori deduksi. Teori deduksi ini adalah pengambilan kesimpulan dari yang umum ke yang khusus. Contohnya itu ketika sedang dalam permusyawarahan, ketika banyak sekali orang-orang yang memberikan pendapatnya dan itu diambil semua, baru kemudian nanti dikerucutkan. Yang ke-14 ada teori induksi. Dan teori ini pun adalah kebalikan dari teori deduksi. Teori induksi ini merupakan pengambilan keputusan dari yang khusus ke umum. Jadi kalau misalnya sudah ada keputusan tadi ya, nah keputusannya itu dijabarkan lagi karena misalnya keputusannya itu belum final atau fix dan masih banyak orang yang mengeluarkan pendapatnya. Nah, yang ke-15 ada teori inokulasi. Teori inokulasi adalah mengasumsikan individu atau kelompok yang lemah terhadap pemahaman informasi. Yang ke-16 ada teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah semua perilaku atau respon yang ditimbulkan oleh adanya rangsangan. Misalkan ketika ada seseorang yang menculik kita, secara otomatis kita akan langsung membalikkan muka gitu kan, dan melihat ke orang tersebut. Yang ke-17 ada teori humanisme. Teori humanisme yaitu setiap siswa yang menjadi objek pembelajaran pastinya memiliki alasan yang berbeda untuk mempelajari bahasa. Misalnya itu dalam sebuah kelas si A ini mempelajari bahasa Inggris, ya karena memang itu untuk menjadi kebutuhannya gitu. Yang ke-18 ada teori nativisme. Setiap manusia yang dilahirkan sudah memiliki bakat untuk memperoleh dan belajar bahasa. Yang ke-19 ada teori ketergantungan, yang dimana khalayak sangat tergantung sekali pada informasi yang disampaikan oleh media dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Contohnya nih, jam-jam sore sampai malam biasanya di RCTI itu suka ada penayangan sinetron, dan ibu-ibu biasanya nggak mau ketinggalan dong di setiap episodenya. Yang ke-20 ada teori penetrasi sosial. Teori ini adalah di mana hubungan yang tadinya tidak intim menjadi intim. Contohnya itu ketika ada seseorang yang sama sekali tidak mengenal, kemudian menjalin hubungan yang dari teman gitu menjadi sahabat. Seperti itu kira-kira ya. Yang ke-21 ada teori disonansi kognitif. Teori ini adalah ketidaknyamanan seseorang terhadap seseorang gitu. Dimulai dari sikap, dari kebiasaan orang tersebut. Misalnya ketika kita berteman dengan orang yang suka merokok, pastinya kita sebagai yang tidak merokok merasa terganggu akan hal itu. Nah, yang ke-22 ada teori dialektika relasional. Teori ini adalah sesuatu hubungan yang saling memaksakan gitu. Memaksakannya tuh memaksakan keinginan masing-masing, yang ketika misalnya seperti ini, ada dua orang teman, yang satu ingin bakso dan yang satu lagi ingin mie ayam, jadi tidak ada titik temunya gitu. Yang ke-24 ada teori agenda setting. Teori agenda setting ini adalah apa yang akan dianggap media penting, maka akan dianggap penting juga oleh khalayak gitu. Contohnya itu seperti berita Aldi Taher yang sebenarnya itu tidak penting gitu, tetapi karena media terus-terusan gitu memberitakan hal itu, khalayak pun menjadi atau menganggap bahwa berita itu menjadi penting.
yang ke-23 ada teori pengungkapan diri, di mana teori ini adalah proses pengungsi diri, pengungkapan diri kepada seseorang gitu. Contohnya itu adalah seseorang menceritakan tentang karakteristik orang lain kepada orang yang sedang berbicara dengan kita gitu. Yang terakhir nih, yang ke-25 ada teori use dan gratification. Teori ini adalah khalayak menggunakan media sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, ketika saya menginginkan untuk nonton kartun, maka saya otomatis akan memilih saluran televisi yang memang menayangkan kartun, misalnya Global TV. Atau saya ingin nonton dangdut gitu misalkan, maka saluran televisi yang dipilih adalah Indosiar. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, karena sebenarnya ini adalah tugas untuk ujian akhir semester saya gitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.